Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu. Pada sore hari ini Allah masih berkenan memberikan kita banyak kenikmatan, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sareng nikmat panjang umur sebagai modal orang beramal soleh, sekaligus menggugurkan tina segala kesalahan. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi yang paling agung, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada sebuah riwayat mengatakan Ramadan itu mulia karena Allah menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Nabi Muhammad menjadi mulia spesial dibandingkan dengan para nabi yang jumlahnya 124.000 nabi, 313 rasul. Masya Allah. Jadi nomor pertama gara-gara mendapatkan Al-Quran. Termasuk Lailatul Qadar menjadi malam yang sangat istimewa karena malam hari itulah diturunkan Al-Quran. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, utama Rasulullah, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akhar." Cak Rasul, Allah akan mengangkat derajat seorang hamba atau sebuah kaum dengan Al-Quran. Wa yadh'u bihi akhar, dan akan merendahkan seseorang itu dengan Al-Quran. Jadi lamun urang hayang hirupna mulia, maka urang ulah tebih-tebih ti Al-Quran. Al-Quran sanes pikeun dibaca wungkul. Al-Quran sanes pikeun ditadaburi wungkul, tetapi Al-Quran yang paling utama adalah diamalkan. Makanya cek Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Orang yang paling baik, terbaik di antara kita adalah orang yang belajar Al-Quran kemudian mengamalkan. Berapa banyak orang yang bisa Quran, tapi Quran hanya sampai tenggorokan saja, tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, materi kita hari ini ringan saja. Sebenarnya kemarin belum tuntas, baru awal hadis, kemudian alhamdulillah sudah berbuka. Jadi mudah-mudahan hari ini selesai. Baik, materinya singkat. Di depan kita ada bukaan nih. Ada pisang, ada kurma, ada air putih, macam-macam lah. Bagaimana konsep nabawi atau bagaimana Nabi itu berbuka puasa? Jadi ibadah itu harus punya dua konsep. Yang pertama adalah al-iqtida. Al-iqtida itu harus ngikutin Nabi. Kita nggak bisa ngikutin siapapun. Oh, saya ngikutin ulama nih, tapi ulama ini bertentangan dengan Nabi, maka ulama itu tertolak. Nuka dua adalah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Harus ikhlas. Kita ikhlas tapi tidak mengikuti Nabi, ibadah tidak diterima. Kita ngikuti Nabi tapi tidak ikhlas, ibadah pun tidak diterima. Jadi dua pondasi ibadah itu adalah al-iqtida wal ikhlas. Nah, salah satu iqtida kita adalah bagaimana kita berbuka sesuai dengan konsep Nabi Muhammad SAW. Meskipun hukumnya ini tidak wajib. Ada yang tidak itu, ngikutin itu wajib. Ada yang sifatnya sunnah. Contoh kita sholat. Kalau sholat, maka konsepnya adalah sesuai dengan tuntunan Nabi. Kalau tidak sesuai, sholat kita tidak sah. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Kata Nabi begitu. Sholatlah seperti aku sholat. Begitu juga wudu. Man tawaddu'a nahwa wudu'i hadza. Barang siapa yang berwudu sesuai dengan aku, waktu itu contohkan sama Utsman, maka dia telah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi. Begitu juga dengan puasa. Nah, konsep seperti apa? Nah, tetapi ada yang bersifat sunnah. Nah, hari ini konsep sunnah nabawi seperti apa ketika berpuasa. Nabi SAW pernah bersabda, "Au kama Rasulullah, lis-shaimi farhatan." Orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Pertama adalah farhatun inda fitri, yaitu kebahagiaan ketika berbuka. Ketika buka itu fitri di sini ketika berbuka seperti biasa, atau ketika kita lebaran fitrah. Itu
Itu bahagia luar biasa. Kalau pengen udah cepat pengen lebaran, terutama anak-anak kecil kan beli baju segala macam, bahagianya luar biasa. Dan itu adalah sunnatullah, bahagia. Tetapi yang paling utama adalah farhatun inda liqa'i rabbih, yaitu bahagia ketika kita berjumpa dengan kita. Allah itu seperti apa ya? Ada pepatah mengatakan la tufakir fi dzatillah walakin tufakir fi khalqillah. Jangan kau pikirkan zat Allah seperti apa, tapi pikirkanlah bagaimana Allah menciptakan jagat raya ini. Tetapi konsep kita ketika ibadah sholat misalnya, Allahu Akbar, maka kita harus menghadirkan ihsan. Jadi kalau urutan agama itu pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga adalah ihsan. Muslim, mukmin, muhsin. Nah kalau sudah sampai tingkatan ketiga ini afdol. Apa ketika tingkatan ihsan? Ketika kita sholat Allahu Akbar, ka'annaka ta'budullaha. Jadi seolah-olah kita lagi berhadapan dengan Allah. Makanya sholatnya serius. Fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Kalau nggak bisa seperti itu, seolah-olah Allah sedang melihat kita. Yang artinya apa? Muraqabatullah, merasa selalu diawasi. Maka kalau itu sudah ada dalam diri kita, muhsin atau ihsan, hidup insya Allah bakal bener. Insya Allah dimanapun, keramaian, kesorangan, jeung saha oge bakal jalmi bener. Nah, konsep Nabi ketika berpuasa bagaimana? Kata Nabi yang muka hiji, buka puasa kudu dienggalkeun. Tapi nges lebet waktu buka. Misalkan bedug atau nges adan Allahu Akbar langsung. Kata Nabi, la yazalu, seseorang itu akan selalu dalam kebaikan ma'ajalul fitrah, selama dia menyegerakan berbuka. Hikmahna naon? Orang menyegerakan. Salah satu hikmahnya adalah biar kita on time habis itu sholat. Iya. Gitu. Sedangkan sholat kan ibadah paling afdal. Ada sahabat datang kepada Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal. Ibadah naon paling afdal? Kan seueur ibadah. Was. Cek Nabi, as-salatu ala waqtiha. Salat tepat waktu. Lamun urang teh segera berbuka, lambat lah. Imam ieu heula itu heula segala macam. Akhirnya salat ka masjid telat. Nah, lamun urang buka, kahiji tos tadi disegerakeun. Terus kumaha? Ieu aya di payun urang. Mana heula nu urang kudu di sana? Cai heula atau gorengan heula atau korma. Lamun Nabi ngabuka puasa diawali dengan rutob. Naon rutob? Kurma basah. Ieu basah enggak sih? Ya, rutob. Beda dengan sahur. Kalau sahur Nabi membuka dengan tamroh. Tamroh itu kurma kering. Lamun buka nganggo rutob. Lamun teh rutob bebas arek kurma naon bae. Lamun kurma teh gaduh. Wah. Candak cai putih. Pan aya eta kolak. Misalkeun aya di naon teh amis-amis lah naon bahasa jenisna. Cenah ge dikiaskeun. Lamun teu gaduh kurma, kiaskeun kan sanes nu amis-amis. Aya kias eta nu sahih, ada kias batil. Jadi lamun aya cai putih, mangga candak cai putih. Nabi bukana urutob, habis itu minum, salat. Salat ka salat, mangga arek buka nganggo naon bae. Nah, ketika buka, maka sunnahnya adalah membaca doa. Dhahabad dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Doa ieu sering ditinggalkeun ku kaum muslimin. Padahal dalilnya kuat, hadisnya sahih. Terus kumaha lamun nganggo Allahumma lakasumtu wa bika amantu ila akhirnya. Kumaha eta dalilnya? Dalilnya dhaif. Dalilnya lemah. Tapi lamun teu aya nu lain nganggo nu eta mangga. Misalkan teu apal nu kahiji tadi. Nganggo nu kadua mangga. Tapi lamun arek nyontohkeun ka Nabi, gunakeun nu kahiji. Dhahabad dhama'u, hilang rasa haus, wabtallatil uruqu,
basah seluruh urat, wa thabatal ajru dan telah sempurnalah pahala puasa insya Allah, dan diawali dengan bismillah. Karena apa? Banyak kesalahan. Kita umus capek-capek, begitu buka langsung bae dicari. Sedangkan